besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah karena nikmatnya. Mudah-mudahan dengan setiap kesyukuran kita, Allah SWT semakin tambahkan keberkahan dan dilimpahkan kasih sayang, rahmat dan inayah dari Allah SWT, serta kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diangkat musibah corona kita dari negeri yang kita cintai ini dan negara-negara Islam yang lainnya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita masih membahas kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, karangan Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam pembahasan sebelumnya, beliau menegaskan betapa berhajatnya kita semuanya, bahkan seluruh umat manusia di atas muka bumi ini, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan betapa perlunya manusia ini untuk mengenali pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang di bawahnya, dan mempercayainya apa-apa yang dikabarkan, apa-apa yang dibawa olehnya, mentaatinya terhadap apa yang diperintahkan, karena hanya itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Cara satu-satunya untuk mendapatkan kemenangan, tidak hanya di dunia, mau bahkan sampai di akhirat. Dan itulah memang fungsi yang dibawa oleh para rasul dahulu, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam puncak dari cara untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan itu. Tidak bisa mengetahui yang baik dari yang buruk, dan pengetahuan untuk membedakannya yang baik dan yang buruk, melainkan dari perkhabaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin mendapatkan ridha Allah sama sekali melainkan dengan cara apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang baik-baik dari perbuatan, yang baik-baik dari perkataan, yang baik-baik dari apa saja karakter, akhlak, tidak mungkin bisa diketahui kepastiannya melainkan melalui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan ukuran standar hasil yang bisa diketahui mana petunjuk, mana kesesatan, mana yang utama, mana yang tercela. Oleh karena itu, keperluan kita untuk bisa mengenali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu daruratnya, keperluannya melebihi keperluan roh kita. Jadi badan memerlukan roh, itu lebih lagi kita memerlukan Rasulullah SAW. Bahkan mata untuk bisa berfungsi melihat sesuatu perlu adanya cahaya. Nah, perlunya mata kepada cahaya itu tidak bisa mengalahkan perlunya kita kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, perumpamaan-perumpamaan ini menunjukkan betapa besar perhatian para ulama, para bisa dikatakan saintis gitu ya, karena para ulama yang dahulunya adalah mereka menguasai ilmu-ilmu itu, kepada petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu di bab berikutnya, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan betapa
Rasulullah SAW itu manusia yang berhak untuk mendapatkan perhatian, kecintaan dari semua umat manusia. Karena untuk bisa kita mendapatkan kasih sayang Allah SWT, untuk kita bisa mendekatkan kita kepada Allah SWT, tidak bisa tidak melainkan harus mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Nah, cara-cara itulah banyak untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang paling efektif, yang pasti dan tidak bisa tidak, dengan cara mencintai Rasulullah SAW. Kalau seseorang itu cinta kepada Nabi SAW, sudah pasti akan mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Nah, cara-cara untuk mendekatkan atau mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala banyak. Dengan menjalankan semua titah perintahnya, itu akan bisa suatu ketika, satu tahap akan mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Tetapi tidak dengan lebih besarnya kita peluang untuk mendapatkan kecintaan itu dengan mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran pun menegaskan demikian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian semua ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka ikutilah aku. Jadi cintailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Nah, ketika kecintaan kepada seseorang itu hanya akan muncul ketika kita mengetahui seluk-beluk tentang dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama dibahas oleh Ibnu Qayyim adalah tentang nasabnya, asal usulnya. Wa huwa khairu ahlil ardi nasaban alal itlaq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik nasab dari seluruh penduduk bumi secara mutlak. Sebaik-baik keturunan. Falinasabihi minasyaraf a'la dirwah. Dari silsilah nasabnya itu memang dari seleksi manusia-manusia terbaik. Wa a'da'uhu kanu yashhaduna lahu bidzalik. Dan para musuh pun mengetahui itu, menyaksikan itu. Walihada syahida lahu bihi aduwuhu idzaka Abu Sufyan baina yaday Malik Rum. Nah, pernah dalam satu cerita dikisahkan bahwa Kaisar Rom, jadi tentara Raja Rom itu pernah suatu ketika memanggil rombongan dari Arab yang berdagang ke Syam, ke wilayahnya Kekaisaran Rom, yakni kerajaan Rom. Di antaranya adalah Abu Sufyan bersama rombongannya. Lalu kemudian Abu Sufyan ini diundang. Jadi ada satu kisah, ya, bagus juga kalau kita kisah ini kita jadi dialog Abu Sufyan dan Heraklius, yaitu Kaisar Rom ketika itu. Jadi Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Abu Sufyan setelah masuk Islam pernah bercerita kepadanya, yakni kepada Ibn Abbas, bahwa Raja Romawi Kaisar Heraklius pernah memintanya menghadap bersama rombongan orang-orang Quraisy. Jadi ketika itu musim panas, yang biasanya orang-orang Mekah pergi ke Syam untuk berdagang. Nah, Raja Heraklius menyempatkan diri pergi ke Syam, lalu kemudian berada di istananya di Syam itu, memanggil rombongan dari Arab itu. Di antaranya rombongan Abu Sufyan ini.
Nah, ketika itu peristiwa terjadi setelah perang Badar, setelah perang Uhud, bahkan setelah perang Khandaq, menjelang Fathu Mekah. Nah, ketika itu mereka sedang melakukan perdagangan di negeri Syam, dan saat Nabi Muhammad SAW masih memberi kelonggaran kepada Abu Sufyan. Jadi Nabi Muhammad SAW memang sengaja membiarkan beberapa orang, termasuk diantaranya adalah panglima-panglima perang Quraisy, termasuk juga kepala-kepala kabilah Quraisy. Padahal biasanya kalau sudah suasana perang itu pasti akan diburu pemimpin-pemimpin, panglima-panglima perangnya itu. Tidak akan dibiarkan hidup. Tapi Nabi SAW membiarkan itu. Nah, di antaranya Abu Sufyan dalam rombongan itu, mereka menemui ketika berada di Ilya, Raja Romawi Heraklius mengundang mereka ke majelisnya dengan didampingi oleh pembesar-pembesar Romawi lainnya, lalu memanggil juru bicara bahasanya dan bertanya. Raja Romawi bertanya nih, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku nabi itu? Jadi berita itu sudah sampai ke Rom. Ada nabi yang diutus, dan raja ini sangat peduli karena baru menerima surat dari Nabi Muhammad SAW. Aslim taslam, masuk Islamlah kamu akan selamat. Nah, begitu. Nah, ini kalau raja mendapat surat dari suatu wilayah, wah, ini langsung segera dicari tahu beritanya. Maka Abu Sufyan mengatakan, akulah yang paling dekat nasabnya di antara mereka, di antara rombongan itu. Lalu kemudian Raja Romawi kemudian berkata, dekatkan dia dariku, juga sahabat-sahabatnya, dan dirikan mereka di belakangnya. Kemudian dia berkata kepada juru bahasanya, aku akan menanyakan orang ini tentang yang mengaku nabi itu. Jika ia membohongiku, dustakanlah orang ini oleh kalian. Yani Abu Sufyan maju ke depan, rombongan yang lainnya semuanya di belakang. Kalau sekiranya Abu Sufyan berbohong, beritahukan kepada kami. Gitu. Maka Abu Sufyan berkata, demi Allah, kalaulah tidak karena takut menanggung malu, jika ketahuan bohong, pasti aku akan berdusta tentang nabi ini. Karena Abu Sufyan sendiri masih belum mengakui kenabian itu. Raja Romawi mengatakan, pertanyaanku yang pertama tentangnya adalah, bagaimanakah nasab keturunan menurut kalian? Nah, ini pertanyaan pertama kali, nasabnya. Nah, inilah yang dibahas panjang lebar oleh Ibnul Qayyim dalam kitab ini, untuk sekarang ini, tentang nasabnya orang yang mengaku nabi itu siapa dia. Maka Abu Sufyan menjawab, dalam masyarakat kami, dia memiliki nasab yang baik. Ya, masih keluarga dia, masih. Jadi Abu Sufyan ini dia kepala kabilah Bani Kinana, dan dia panglima perang pada perang Badar, pada perang Uhud, pada perang Khandaq. Coba. Tapi ketika ditanya oleh Raja Rom, dia mengaku itu Nabi Muhammad itu dia memiliki nasab yang baik. Lalu kemudian Raja Romawi bertanya lagi, apakah salah seorang di antara kalian ada yang pernah mengaku sebagai nabi sebelumnya? Dijawab, tidak. Raja Romawi lagi, apakah ada di antara kalian apakah di antara kakek-kakeknya ada yang menjadi raja? Kakek-kakek Nabi SAW, apakah ada di antara kakek-kakeknya itu yang pernah menjadi raja? Abu Sufyan menjawab, tidak. Lalu pertanyaan berikutnya, ia diikuti pemuka-pemuka masyarakat atau orang-orang lemah? Abu Sufyan menjawab, diikuti orang lemah. Apa adanya dijawab. Raja Romawi bertanya lagi, mereka semakin bertambah atau berkurang? Abu Sufyan menjawab, semakin bertambah. Bisa dibayangkan Abu Sufyan itu kalau ukuran ketika itu adalah sebagai seorang raja, begitulah, raja Arab. Karena dia panglima perangnya, dia kepala sukunya, dia segala-galanya jadi ada 3 orang yang orang hebat-hebat,
Orang melihat fisiknya saja sudah mengagumi. Di antaranya Abu Sufyan ini, Abu Jahal sudah terbunuh pada perang Badar. Perang Badar ya. Perang Badar. Satu lagi Al-Walid bin Mughirah. Tapi Abu Sufyan ini yang paling berwibawa lah begitu. Nah, Raja Romawi kemudian menanyakan lagi, apakah ada seorang saja di antara mereka yang murtad, berbalik ke agamanya karena benci kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, serta setelah ia memeluknya? Dijawab Abu Sufyan, tidak ada. Lalu Raja Romawi lagi, pernahkah dia berkhianat? Nabi ditanyakan apakah Nabi itu pernah berkhianat. Abu Sufyan, belum pernah walau sekalipun. Memang dia cerita apa adanya gitu, jujur, padahal itu musuhnya gitu ya. Setidaknya untuk saat ini tidak pernah sekalipun. Kami tidak tahu apa yang ia perbuat. Jadi selama ini ya memang jujur, dia tidak pernah berkhianat dan tidak tahu lagi setelah yang selain itu. Raja Romawi bertanya lagi, tidak bisa aku memeriksanya lebih jauh lagi kecuali dengan pertanyaan itu tadi. Apakah kalian memeranginya? Abu Sufyan menjawab, ya, kami memerangi. Raja Romawi bertanya lagi, bagaimana peperangan antara kalian dengannya? Abu Sufyan pun menjawab, peperangan antara kami seimbang. Kadang dia yang menang, kadang kami yang kalah. Nah, kadang kami juga yang menang begitu ya. Peperangan antara kami seimbang, kadang dia yang menang, kadang kami juga yang menang. Raja Romawi bertanya lagi, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Apa yang dia sampai perjuangkan sehingga berperang-perang begitu, berdarah-darah begitu? Abu Sufyan menjawab, sembahlah Allah semata. Janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh leluhur kalian. Ia memerintah kami melakukan salat, berkata jujur, menjaga kehormatan, dan menyambung silaturahim. Bisa dibayangkan, sebelum diutuskannya Nabi SAW itu, Arab ketika itu, terjadi perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, pelanggaran segala macam tindakan-tindakan kriminal yang paling dahsyat ya ketika itu. Dan itu dinikmati oleh mereka. Dan itu dipertahankan oleh mereka, karena dengan cara begitulah mereka mendapatkan kemegahan-kemegahan itu. Siapa orang yang paling hebat di sini? Begitulah. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutuskan, Masya Allah, berubah Arab yang mempunyai peradaban paling buruk ketika itu menjadi peradaban yang paling baik. Nah, lalu kemudian kepada penterjemahnya Raja Romawi ini berkata, katakan kepadanya, aku tanyakan kepadamu tentang nasab keturunannya, lalu kau sebutkan bahwa ia mempunyai nasab yang jelas. Begitulah memang para rasul diutus dari keluarganya. Ya, para rasul diutus dari keluarga yang mempunyai nasab luhur di antara kaumnya, gitu ya. Aku tanyakan kepadamu, apakah ada seorang dari kalian yang menyerukan kepada hal ini sebelumnya? Kamu jawab, belum pernah. Kataku, bila ada orang yang pernah menyeru kepada hal ini sebelumnya, niscaya aku akan berkata dia cuma mengikuti perkataan yang pernah diucapkan orang sebelumnya. Dia hanya ikut-ikut saja. Seperti yang terjadi di Indonesia, ada yang mengaku jadi nabi itu siapa? Dia Udin apa? Sadek. Nah, itu ikut-ikutan aja. Tapi ini dari peradaban yang terpuruk, yang tidak tahu tulisan bacaan, tidak pernah mengenal peradaban lain, tapi tiba-tiba tampil ke depan mengaku nabi. Luar biasa. Aku tanyakan kepada kalian, apakah kakek-kakeknya ada yang pernah menjadi raja? Kau jawab tidak ada. Kataku, bila ada di antara kakek-kakeknya yang pernah menjadi raja, pasti aku akan katakan ia hanya ingin mengembalikan kekuasaan leluhurnya. Tapi ini seorang nabi yang belum pernah ada kakek moyangnya yang menjadi raja.
Aku tanyakan, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum ia mengaku nabi? Kau jawab, belum pernah. Aku tahu. Tidaklah mungkin ia meninggalkan perkataan dusta kepada manusia kemudian dia berani berbohong kepada Allah. Artinya kalau kepada manusia saja dia tidak berdusta, apalagi kepada Allah, begitu. Jadi dia jujur, memang jujur. Lalu aku tanyakan, pemuka-pemuka masyarakat yang menjadi pengikutnya atau orang-orang lemah di antara mereka? Kau jawab, orang lemah yang menjadi pengikutnya. Aku tahu, memang orang-orang lemahlah pengikut para rasul itu. Jadi ini raja luas juga pengetahuannya, ilmunya gitu ya, dia tahu gitu. Jadi nggak sembarang orang begitulah, nggak seperti orang pada umumnya. Aku tanyakan, apakah mereka bertambah atau berkurang? Kau jawab, mereka selalu bertambah. Begitulah halnya perkara iman sampai ia sempurna, sampai betul-betul indah apa yang ajaran dibawa oleh Nabi itu. Aku tanyakan, apakah ada orang yang murtad karena benci agamanya setelah ia memeluknya? Kau jawab, tidak ada. Begitulah halnya perkara iman ketika telah bercampur pesonanya dengan hati. Ya akan terus menjadi satu keindahan-keindahan yang muncul pada diri orang itu, pada perkataannya, pada akhlaknya, pada perbuatannya gitu. Aku tanyakan, apakah ia pernah berkhianat? Kau jawab, belum pernah. Begitulah para rasul, tidak pernah berkhianat. Aku tanyakan, apa yang ia perintahkan? Kau jawab bahwa ia merintahkan agar kalian menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan suatu pun, melarang kalian menyembah berhala, memerintah kalian salat, berkata benar, dan menjaga kehormatan. Jika yang telah kau katakan adalah benar, maka ia akan dapat memiliki tempat kedua kakiku berdiri ini, istana ini. Wow, dia bisa mendapatkan istana ini. Aku tahu bahwa ia akan diutus. Memang dia seorang utusan, seorang rasul. Aku tidak menyangka ternyata dia dari bangsa kalian. Nah, mereka sebelum-sebelumnya itu tahu, yakin bahwa yang diutus sebagai rasul itu pasti orang-orang di antara kalangan mereka saja. Artinya orang-orang putih, orang-orang barat itu gitu. Orang-orang Romawi, karena keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kemudian Nabi yang berikutnya itu sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, itu rata-rata dari kalangan Syam, Palestina, Romawi sana gitu. Nah, Arab ketika itu tenggelam karena peradabannya itu ya rusak gitu ya. Nah, ini mengakui gitu kan. Jadi aku tidak menyangka bahwa diutus orang dari kalian. Jadi ternyata dia dari bangsa kalian. Jika saja aku dapat memastikan bahwa aku akan bertemu dengannya, niscaya aku memilih bertemu dengannya. Jika aku ada di sisinya, pasti aku cuci kedua kakinya. Apa itu biasanya penghormatan ya? Biasanya seseorang Nasrani itu kalau menghormati seseorang itu dicuci kakinya sebagai bentuk penghormatan. Kemudian Raja Heraklius meminta diambilkan surat dari Nabi Muhammad, lalu dibacanya. Setelah selesai dari membaca surat, maka gemuruhlah orang-orang, ramailah suara-suara di sampingnya dan semakin gaduh. Abu Sufyan pun diperintahkan untuk keluar. Jadi keluar dari sana. Abu Sufyan kemudian berkata, aku katakan kepada sahabat-sahabatku ketika kami keluar, sungguh masalah anak Abi Kabsyah. Ini panggilan merendahkan ini dengan anak Abi Kabsyah Nabi Muhammad SAW itu semakin runyam, semakin kesal dia. Sungguh ia ditakuti oleh raja orang kulit putih, orang kulit kuning. Maka aku senantiasa selalu meyakini perkara Rasulullah bahwa ia akan meraih kejayaan hingga akhirnya Allah memasukkanku ke dalam agama Islam. Jadi balik dari perdagangan Syam itu, Abu Sufyan ini secara diam-diam meminta untuk bertemu dengan Nabi SAW. Jadi sebelum Fathu Mekah itu,
Padahal anak Abu Sufyan ini ada anaknya namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah itu sudah masuk Islam duluan, bahkan ikut berhijrah bersama Nabi, bahkan menjadi istrinya Nabi. Itu hebatnya Nabi SAW itu. Jadi dibiarkan orang-orang yang memusuhi dia itu sampai dia tahu sendiri tentang dirinya dari orang lain. Kalau tahu dari dirinya, wah bisa berbalik arah gitu. Nah, masih ingat kita istrinya Abu Sufyan ini, Abu Sufyan bin Harb. Istrinya itu namanya Hindun. Hindun binti Utbah. Dialah yang menikam Hamzah setelah wafatnya pada perang Uhud itu, lalu kemudian di kunyah-kunyah itu. Dan ketika itu dia menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW, tapi belum berani untuk memberitahukan keislamannya kepada kaumnya, kepada orang Quraisy. Dia cuma memberitahu, wahai orang Quraisy, sebentar lagi Muhammad SAW akan datang ke Mekah membawa pasukan yang besar. Baiknya kalian tunduk dan ikut ajarannya. Nah, dia belum mengakui keislamannya, tapi sudah menyembunyikan gitu keislamannya itu dan menyerukan kepada kaumnya, padahal dia sebagai kepala kabilah Quraisy ketika itu. Yang itu yang istrinya marah sekali, bohong, sampai dalam kisah itu ditarik janggutnya, kemudian dikatakan kepada bangsa Quraisy itu, orang ini pembohong, jangan percaya dia. Tapi dia meyakinkan, ikutilah Muhammad, ikutilah Muhammad. Jadi ini yang dilihat oleh Abu Sufyan dari pengaruh surat Nabi Muhammad SAW kepada Raja Romawi. Coba bayangkan, dari peradaban Arab yang rusak begitu, Nabi Muhammad SAW bisa menulis surat sedemikian indah kata-katanya. Dan bukan hanya kepada Raja Romawi saja, raja-raja di sekitar Arab itu semuanya dikirimi surat-surat itu. Nah, yang membawa surat ini mendapatkan hadiah berupa uang dan pakaian, namanya Dihya bin Khalifah bin Al-Kalbi. Nah, Dihya ini perlu satu ketika kita bahas. Dihya ini orang yang paling ganteng, orang yang paling, jadi biasanya kalau utusan-utusan yang datang menghadap raja itu orang-orang yang gagah, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang mempunyai fisik yang itu bisa dikagumi dan bisa diterima gitu, dibanding kalau yang diutus itu orang-orang yang biasa-biasa. Nah, ini juga strategi Nabi kita SAW, luar biasa. Di zaman segelap itu ya, Nabi SAW mempunyai diplomasi yang luar biasa. Memang Nabi kita ini manusia yang unggul, manusia yang menarik. Lalu kemudian kembali kepada Ibnul Qayyim ini, dia menceritakan fa asyrafil qaumi qaumuhu. Nabi Muhammad SAW itu ketika dirunut silsilahnya, pribadi-pribadi yang paling agung, paling mulia itu ya dari keturunannya nenek moyangnya ini. Wa asyraful qabail qabiluhu, kabilah-kabilah yang paling unggul ya kabilahnya Nabi Muhammad. Wa asyraful afkhadi fakhidu, dan nenek moyang yang paling terkenal, paling baik ya. Jadi begini, apa yang diceritakan oleh Ibnul Qayyim ini, biasanya dalam satu keluarga itu ada anak yang paling hebat. Dia punya anak 10, nah, biasalah orang-orang ketika itu anak 10, 12, 16 itu biasa. Nah, dari anak 16 atau 12 anak ini, yang terbaiknya itu menikah dengan perempuan terbaik, menghasilkan keturunan yang mungkin ada 12 lagi. 12 itu ada salah satunya yang terbaiknya menikah dengan orang terbaik, melahirkan lagi, sampai yang terbaiknya itu, yang terbaik terus ini melahirkan Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimaksudkan oleh Ibnul Qayyim ini. Jadi bukan anak semuanya, keturunan semuanya, enggak. Ini garis keturunan yang terbaiknya begitulah.
Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan, saya dilahirkan dari nenek moyang yang jelas pernikahannya, tidak ada hasil dari keluarga yang tidak jelas, nah, gitu ya. Keluarga yang hancur, keluarga yang rusak, tidak ada. Semuanya yang terbaik. Jadi para musuh ketika hendak mencederai kepribadian Nabi Muhammad SAW tidak pernah bisa mendapatkan, selalu terbantahkan, selalu terbantahkan. Dan itu yang disebutkan. Nah, lalu kemudian dikisahkan di berikutnya, fahuwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Madar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Berapa itu ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ke atas. Kata Ibnul Qayyim, ilaha huna ma'lumus sihhah. Sampai 21 ke atas itu, itulah yang disepakati oleh para ahli sejarah dari dulu sampai sekarang. Nah, berikutnya lagi, nah 20-an berikutnya lagi itu tembus sampai ke Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Nah, yang di atasnya itu yang diperselisihkan namanya. Ada kadang namanya itu Ma'ad, ada namanya Ma'dud gitu kan. Nah, orang berbeda penyebutannya karena memang orang dulu itu namanya siapa disebut siapa. Jadi berselisih nama-nama di situ. Nah, itu yang menjadi para ahli sejarah kontroversi di situ. Padahal bisa jadi itu betul gitu. Nah, yang menariknya di sini adalah dulu orang-orang yang pakar, yang ahli di bidang nasab itu tahu betul, meyakini betul bahwa ini anak keturunannya ini gitu. Bisa dilacak dan bisa dibuktikan. Dan mereka itu sampai tahu fisik-fisiknya pun tahu gitu. Itu orang dulu ya, yang mengetahui nasab-nasab itu. Nah, pernah terjadi ini di zaman sahabat, anak angkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu hamba saya, orangnya putih karena memang dia datang dari Rom, dari orang Barat gitu kan. Nah, dia hamba sahayanya Siti Khadijah radhiyallahu anha dihadiahkan kepada Nabi SAW. Lalu oleh Nabi dipelihara, dijaga sampai sayangnya kepada Nabi sampai diangkat menjadi anaknya Nabi SAW. Gitu. Nabi kita SAW sayang sekali kepada dia dan menjadi anak emas itu, dan dia pun sayang pada Nabi SAW. Lalu dia dinikahkan oleh Nabi SAW dengan saudara sesusuannya, Ummu Aiman. Ummu Aiman itu hitam. Lalu menghasilkan anak namanya Usama bin Zaid. Usama itu hitam kelam. Nah, suatu ketika dalam perjalanan tidurlah dua orang ini, entah di masjid atau di mana gitu. Terus datang dua orang ahli nasab ini. Yang pertama datang dua orang. Dia kaget, kok bisa ini yang satu putih, yang satu hitam, tapi ini pasti antara ayah dengan anak. Nah, begitu tahu, orang itu tahu. Yang kalau kita barangkali susah untuk bisa menebaknya itu gitu. Dia meyakini ini pasti ayah dengan anak. Datang orang lagi mengatakan yang sama lagi. Datang orang lain lagi mengatakan sama lagi gitu. Jadi betapa mereka itu ketika ahli di bidang nasab ini tahu betul nasab itu. Nah, mereka juga menilai keturunan Nabi Muhammad SAW itu dilacak ketemu. Nah, sampai ketemu yang disepakati oleh mereka ini sampai 21 ke atas itu. Nah, kita
Jangankan sampai 10, kadang-kadang baru ayah kita, kakek kita sampai itu udah lepas dah. Nah, ini memang Nabi kita SAW. Sampai Nabi sendiri pun menyebutkan keturunannya itu sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim itu. Nah, 21 yang pertama itu yang disepakati oleh para ahli sejarah. Jadi begitulah. Jadi anak dari Nabi Ibrahim yang terkenal ini adalah Nabi Ismail yang disebut-sebut di dalam Al-Quran, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk disembelih. Dan Nabi Ishak yang kedua itu adalah adiknya, dan memang disebut juga di dalam Al-Quran, yang kemudian mempunyai anak, salah satunya adalah Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini juga menurunkan atau melahirkan keturunan-keturunan yang sebagian besarnya dari anak keturunan Nabi Yakub inilah yang menjadi nabi-nabi setelah itu. Dan Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Bani Israel, karena anak-anaknya itu memang mempunyai fisik yang tangguh, yang bagus, kemudian karakter yang bagus juga. Nah, tapi ya begitulah perangainya seperti itu. Di surat Nabi Yusuf itu, bagaimana tingkah polanya anak Nabi Yakub ini, ya kan? Dalam surah Yusuf itu, menyembelih, dia menipu ayahnya bahwa anaknya Nabi Yusuf itu dimakan serigala, padahal dia masukkan ke dalam sumur gitu kan. Kemudian dengan membawa baju palsu yang dilumuri dengan darah kambing, kemudian ini buktinya bahwa Yusuf dimakan serigala, gitu-gitu. Bayangkan kalau anak-anak kita seperti itu, Masya Allah, nggak kebayang kita susahnya merawat anak-anak seperti itu. Nah, itulah Nabi Yakub dengan sabarnya, tapi dengan kesabaran itu mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak gitu. Jadi ternyata orang tua yang sabar itu mendatangkan manfaat, kebaikan, hikmah yang sangat banyak. Jadi inti dari pembahasan ini, kalau kita cari dari sisi nasabnya, memang tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menerima, tidak ada cara, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mencintai Nabi kita SAW. Memang orang pilihan, memang orang hebat. Dilihat dari semua sisi ilmu, memang membenarkan ini seorang Nabi, ini seorang yang membawa kebaikan untuk kita semuanya. Jadi itu baru satu sisi Nabi itu, sisi nasab itu. Baru sisi Nabi SAW tentang nasabnya. Nah, oleh karena itu dari pembahasan nasab ini saja, belum lagi ketika Nabi SAW saat berada dalam kandungan sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian baru dilahirkan 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Saat menjenguk dalam satu riwayat ziarah ke kuburan suaminya yang meninggal di Abwa. Ada lagi dalam sejarah itu dia mengunjungi pakcik-makciknya, paman bibinya yang berada di Madinah, dalam perjalanan pulang ke Mekah meninggal. Jadi kisahnya itu sedih saja. Umur 6 tahun dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Meninggal setelah 2 tahun, umur 8 tahun. Kemudian setelah itu berada dalam jagaan pamannya. Nah, kisahnya itu setiap Nabi SAW dijaga oleh orang lain setelah ibunya ini, banyak kisah-kisah yang mengagumkan di situ. Ya seperti cerita yang dikisahkan oleh tentang ketika Nabi SAW dalam jagaan Abu Talib. Jadi Abu Talib ini orang yang pas-pasan, dan bisa dikatakan kekurangan lah, karena anaknya banyak, kemudian mendapat beban untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Tetapi diceritakan dalam sejarah itu, setiap apa yang dihidangkan oleh Abu Talib, kalau diberikan lebih dahulu kepada Nabi Muhammad,
maka bekal makanan untuk hari itu melebihi dari cukup, lebih dari sekedar cukup. Kalau punya makanan untuk dihidangkan ketika itu, diberikan dahulu kepada Nabi Muhammad SAW, sisanya itu mencukupi semua keluarga, bahkan lebih. Ketika mau memberikan susu, susu itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu, maka susu itu akan mencukupi bahkan lebih. Dan itu yang diyakini ketika itu. Dan yang beda lagi, Nabi Muhammad SAW beda dengan anak-anaknya. Kalau anak-anak pada umumnya, begitu bangun, masih perlu harus mandi lebih dahulu, masih ya begitulah seperti mana layaknya anak-anak yang baru bangun. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak, begitu bangun sudah bau wangi, sudah rapi, seolah-olah sudah mandi, sudah bagaimana anak itu ketika selesai dimandikan, disabuni, dibedaki, begitulah. Nah, itu yang dirasakan oleh Abu Talib ketika itu. Jadi Nabi kita SAW ini mempunyai keajaiban-keajaiban yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seluruh pakaiannya itu bersih, tidak ada yang kotor, bahkan wangi setelah dipakainya itu. Nah, itu yang pernah dikisahkan oleh Ummu Aiman, saudara sesusuannya ini. Pernah suatu ketika Nabi SAW tidur siang di rumahnya. Begitu Nabi SAW bangun, dilihatnya di tikarnya itu banyak keringat-keringat yang sampai bentuk cairan gitu. Itu begitu Nabi bangun, dikumpulkan oleh Ummu Aiman ini, dimasukkan ke dalam satu botol kecil. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kamu lakukan ini? Ya Rasulullah, saya tidak mendapati minyak wangi lebih dari baunya keringat Anda ini. Saya kumpulkan ya Rasulullah untuk simpanan saya. Dijawab oleh Rasulullah SAW, kamu betul. Nabi SAW membenarkan itu. Jadi apa saja, baik itu berasal dari badannya Nabi, baik itu berasal dari perkataan Nabi, baik itu berasal dari perbuatan-perbuatan Nabi itu semuanya mendatangkan kebaikan-kebaikan. Bahkan cerita-cerita sebelumnya yang kita sudah pernah beritahu, seperti Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi, kan biasanya dari Bani Sa'ad, orang-orang hitam itu dari Bani Sa'ad itu datang ke Mekah untuk mencari anak-anak susuan supaya dia mendapatkan upah gitu kan. Nah, semua Bani Sa'ad sudah mendapatkan, tinggal satu orang, yaitu Halimatus Sa'diyah ini belum dapat anak yang akan disusuinya. Semuanya dapat dari orang-orang kaya, dari orang-orang yang berada gitu ya. Nah, Halimatus Sa'diyah ini sudah sore hari tidak mendapat juga anak susuan. Terakhir dia dapat Nabi Muhammad SAW itu dari keluarga yatim piatu. Keluarga yatim ya, keluarga yatim. Ya, dia sudah kebayang ini pasti orang miskin, pasti orang ini, pasti orang ini. Daripada balik ke Bani Sa'ad nggak dapat anak susuan, baik diambil saja. Akhirnya diambil. Tiba-tiba dia diceritakan dalam kisah itu oleh para ahli sejarah, dia merasakan ketika didukung anak ini masuk ke dalam ontanya, naik dalam ontanya menjadi cergas, jalan cepat, kemudian tiba-tiba teteknya menjadi banyak susunya, dan rombongan Bani Sa'ad ketika itu menjelang terbenam matahari sudah waktunya balik ke kampungnya. Ternyata Halimatus Sa'diyah yang terlambat tadi itu, paling akhir perjalanan balik ke kampungnya, dia yang paling pertama kali sampai. Itu cerita-cerita yang seperti itu banyak sekali. Keajaiban-keajaiban Nabi Muhammad SAW. Entah itu dalam kehidupan rumah tangga, entah itu dalam kehidupan masyarakat, entah itu dalam peperangan, entah itu dalam perjanjian-perjanjian bersama dengan kaum-kaum yang lain. Maka hal yang seperti ini banyak sekali dikisahkan, sehingga orang-orang yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak seperti apa yang saksikan oleh orang lain nggak bisa terima gitu. Nah, itu pernah suatu ketika ini di zaman tabi'in ada orang mengatakan bahwa apa namanya yang biasa dikalungkan di sini, surbannya Nabi SAW itu, dia mengatakan kumal, busuk.
Nah, orang yang pernah bersama Nabi SAW tidak pernah serbannya Nabi SAW itu bau busuk, melainkan selalu wangi. Dia nggak terima mendengar orang itu, tiba-tiba orang itu langsung dibunuhnya. Dan tidak ada pembelaan dari siapapun. Itu banyak sekali seperti itu, kisah-kisah seperti itu. Pernah juga di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar memerintahkan seorang untuk memungut zakat. Nah, kemudian datanglah orang ini kepada orang yang berhak atau orang yang berkewajiban bayar zakat itu. Kamu disuruh siapa? Kemudian siapa yang memerintahkan begini? Siapa yang membuat ajaran itu? Kemudian diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW mewajibkan untuk membayar zakat bagi orang yang Muhammad, kawan kamu itu. Muhammad, kawan kamu, begitu kan? Hanya sekedar itu omongan. Wah, tidak terima sahabat ini kalau Nabi Muhammad itu dikatakan seperti itu. Segera orang ini menyelesaikan orang itu, ditikamnya orang itu, terus nggak dapat pembelaan dari siapapun. Jadi kepribadian Nabi Muhammad SAW itu sangat mengagumkan sehingga orang yang mengenali beliau itu tidak terima kalau Nabi Muhammad SAW itu direndahkan, dilecehkan begitu. Nah, itulah yang ditulis oleh yang kemarin kita sebut Michael Hart yang menulis dalam bahasa Inggris. Padahal dia orang New York ini ya, orang New York, menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Apa itu bahasa Inggrisnya, saya lupa. The 100 persons, the most influenced person in the world, the 100 most influenced person in the world gitu. Nah, dia menulis itu 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Nabi Muhammad SAW yang pertama kali diletakkan di situ. Nah, kan ini musuh sebenarnya, orang orientalis. Sampai dikritik, diprotes sama orang-orang Eropa, dan kemudian diundang untuk menyampaikan seminar di Eropa. Dan dia menyatakan, memang Nabi Muhammad itu manusia yang hidup di tengah peradaban yang terpuruk begitu. Dialah menyuarakan sebagai seorang utusan, seorang nabi. Ketika itu bangsanya semuanya mengingkarinya kecuali 4 orang saja. 2 orang anak-anak, 1 istri, dan 1 kawan dekatnya. Lalu kemudian dia sampai diusir oleh kaumnya, pindah berhijrah. Dan tempat-tempat yang dilaluinya, syariat-syariatnya sampai sekarang bisa kita saksikan. Dan dia diikuti oleh sekarang ini jumlah pengikutnya 1 miliar sekian, 1,2 miliar. Kalau sekiranya dia itu berbohong, tidak mungkin diikuti sampai 1,2 miliar manusia. Pasti akan ketahuan kebohongannya itu. Dan ajaran yang dibawa oleh orang pendusta tidak akan bisa bertahan sampai 1400 tahun. Ketika itu masih 1400-an gitu. Nah, tidak ada satupun dari orang Inggris yang mengundangnya yang berani menyangkal apa yang dikatakan oleh Michael Hart ini. Bahkan kepribadian Nabi itu dijaga oleh umatnya, dan tidak ada satu orang pun yang berani mencela Nabi ini di khalayak ramai. Selesai dia. Gitu. Jadi Muhammad SAW itu dicintai oleh siapa dari pengikutnya ini melebihi dari cintanya kepada dirinya sendiri. Nah, hanya dengan cinta-cinta seperti itulah yang bisa mendapatkan kasih sayang Allah. Gitu. Ada perkataan Abu Bakar yang menarik dalam kisah orang yang diutuskan untuk memungut zakat itu. Ada orang mengadu, wahai Abu Bakar, utusanmu itu membunuh orang itu karena hanya sekedar mengatakan Muhammad itu kawanmu. Begitu. Lalu kemudian Abu Bakar menjawab, ya salah sendiri. Kalaulah saya yang mendengar kata itu, mungkin saya yang akan melakukannya gitu. Jadi malah tidak dibela orang yang menghina Nabi Muhammad SAW itu. Di dunia saja tidak terbela, apalagi di akhirat. Maka kemarin
salah seorang tokoh di Indonesia yang mengatakan Nabi Muhammad itu waktu kecilnya recetan, apa? Rembesan atau recetan itu. Wah, itu bahaya sekali itu kata-kata itu. Rembes ya kan? Cuma kata rembes. Dan secara logika manusia itu ya kalau kecilnya begitu, tapi ini tidak pada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang diceritakan oleh Abu Thalib. Saya heran gitu. Semua anak-anak saya ketika bangun pagi itu begini begitu, tapi ini orang tidak. Sudah wangi, sudah rapi, tidak tahu dari mana dia begitu. Kan ada ya anak-anak kecil itu yang selalu tampilannya sempurna. Itulah Nabi Muhammad SAW. Di kaumnya disayangi, di keluarganya dikagumi, dan seterusnya itu. Jadi dengan mengetahui seluk-beluk dan latar belakang Nabi Muhammad SAW itulah yang mendatangkan kecintaan kita. Dan ketika seseorang itu mencintai Nabi Muhammad SAW, dia dipastikan akan mendapatkan cinta dari Allah Taala. Karena Allah Taala sendiri memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersalawat, mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak itu dilakukan pada orang lain. Dan Nabi SAW mengajarkan untuk bersalawat kepada dirinya dan bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Nah, dua orang ini yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran karena betapa tegasnya dalam hal tauhid, dan dua nabi ini betapa kerasnya terhadap perlakuan-perlakuan syirik sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Quran itu. Dan Allah Ta'ala ketika memanggil nabi-nabi dan orang-orang saleh lainnya langsung dipanggil namanya. Tetapi untuk Nabi Muhammad SAW, Allah selalu mengikuti dengan panggilan sebutan Nabi, wahai Rasul. Tidak pernah ya wahai Muhammad, kecuali satu kali, yaitu ketika Allah Ta'ala menyebutkan wa ma Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang Rasul. Betapa sayangnya Allah Ta'ala kepada Nabi kita. Betapa Allah Ta'ala memberikan penghormatan, penghargaan, memberikan pujian kepada Nabi SAW, dan kemudian para malaikat diperintahkan untuk memberikan pujian penghargaan itu, dan hamba-hambanya yang beriman diperintahkan untuk memberikan pujian, penghargaan, doa. Luar biasa sekali. Jadi sampai-sampai Ibn Abbas menyebutkan tidak akan diterima cinta seseorang kepada Allah Ta'ala melainkan didahului dengan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tidak akan diterima sholat seseorang melainkan diikuti dengan zakat. Sebagaimana tidak akan diterima syukurnya seseorang melainkan lebih dahulu syukur kepada kedua orang tuanya. Jadi itu rangkaian-rangkaian yang mengagumkan, dan itulah satu sisi baru sisi nasab saja. Belum lagi nanti kisah-kisah yang berikutnya tentang sesusuan, tentang pemeliharaan, tentang pertama kali apa perlu kursi. Oh. Kalau begitu ambilkan kursi. Coba ada kursi nggak? Biar lama ininya pertanyaannya. Kalau nggak pakai kursi cepet sekali nanti. Ya Pak, saya tadi Bapak cerita tentang Abu Sofyan. Iya. Kemarin juga saya tanya sama Ustaz sebelumnya tentang Abu Sofyan juga. Yang saya pernah baca, Abu Sofyan dan keturunannya termasuk Muawiyah dan seterusnya. Iya, itu dia. Monarki pertama dalam sejarah Islam. Betul. Atau dinasti pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Pertanyaan saya, dinasti itu, kerajaan itu kuat sekali, Pak. Iya. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Pertanyaan saya, apa sih jasa terbesar yang sering diceritakan pada kita tentang Abu Sofyan atau Muawiyah terhadap Islam? Jasa-jasanya apa saja? Iya. Yang fenomenal itu kira-kira. Kok dia bisa bikin kerajaan yang luar biasa, Pak? Itu pertanyaan saya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan luar biasa.
Panjang gajiannya ini karena yang ditanyakan orang yang luar biasa juga gitu. Jadi di Mekah itu pemimpin Quraisy ketika itu saat Nabi SAW diutuskan itu ada 3 orang. Yang pertama Abu Sufyan ini, yang kedua Abu Jahal ketika itu, yang keempat Al-Walid bin Mughirah. Ini orang memang secara fisiknya saya itu orang kagum, luar biasa, hebat. Maka ketika Kaisar Rom tahu ada rombongan itu, yang tampil ya Abu Sufyan ini. Karena ketika itu yang berada di Syam, yang sedang berniaga di sana ya rombongannya Abu Sufyan gitu. Nah, Abu Sufyan ini mempunyai silsilah sambung juga kepada Nabi SAW. Anak-anaknya ternyata orang-orang hebat juga. Muawiyah itu salah satu di antara anaknya Abu Sufyan yang menjadi sekretaris pribadi Rasul. Dia penulis wahyu. Orangnya cerdas. Orangnya menguasai sekian bahasa. Bahasa Romawi dia bisa. Bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi dia bisa. Dan dia mempunyai talent untuk bisa memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Rasulullah SAW itu cepat sekali. Menulis apa aja termasuk menulis surat Nabi SAW, salah satu di antaranya adalah Abu Sufyan ini. Termasuk menulis wahyu, ini tulis di sini, ini tulis di sini, ini tulis di papan, ini tulis di kulit, ini tulis di kayu. Itu salah satu di antaranya adalah Muawiyah ini. Nah, anaknya yang lain yang seperti kita ceritakan tadi ada namanya Ummu Habibah. Ya, anaknya tokoh Nabi SAW menikah sama Ummu Habibah itu, bahkan dia ikut juga berhijrah bersama Nabi kalau nggak salah ke Habasyah yang kedua juga ikut itu Ummu Habibah. Jadi sudah lama anaknya masih Islam. Jadi anak-anaknya ini bencinya kepada Abu Sufyan itu luar biasa. Jadi pernah suatu ketika datang ke Madinah, Abu Sufyan ingin menyatakan masuk Islam. Oleh anaknya ditolak gitu. Jadi dia datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak mau menemui. Lalu kemudian dia menduduki karpet yang diduduki oleh Nabi, diambil karpetnya itu oleh anaknya Ummu Habibah itu sampai demikian. Tapi dia karena saking kuatnya inginnya masuk Islam itu, dia apapun caranya dia akan bertemu dengan Nabi SAW. Nah, setelah Fathu Mekah lah, kemudian Nabi SAW memberikan penghargaan kepada Abu Sufyan ini karena dia memang tokoh masyarakat. Jadi Nabi SAW memberitahu barang siapa yang berlindung di Ka'bah aman. Karena kalau memberikan perlawanan pasti akan dibunuh oleh tentara Islam ketika itu. Tapi Nabi SAW ketika itu membuat pernyataan 3. Yang pertama, barang siapa yang berada di Ka'bah aman. Berarti dia kompromi dengan pasukan Islam. Barang siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan aman. Kemudian satu lagi, barang siapa yang bersama dengan rombongannya Abu Sufyan aman begitu. Jadi betapa Abu Sufyan itu dihormati sebenarnya oleh Nabi SAW, dan Nabi tidak ada rasa dendam, padahal dialah yang menjadikan gigi-giginya Nabi SAW itu rontok ketika perang Uhud itu. Dia perang Khandaq itu betapa susahnya umat Islam, padahal dia yang menjadi panglima perang Khandaq itu, memusuhi Nabi SAW gitu. Sementara kalau orang lain pasti Nabi memerintahkan kelompok elit pasukannya untuk mengejar membunuhnya. Jadi Nabi SAW itu punya daftar, ini nanti bunuh di sana, ini nanti bunuh di sana, ini bunuh. Jadi luar biasa strategi peperangan Nabi SAW itu. Tapi kalau orang-orang yang diharapkan oleh Nabi SAW masuk Islam, yang bisa memberikan kebaikan untuk Islam itu dijaga, dibebaskan, diberikan kelonggaran itu gitu. Nah, anaknya Muawiyah bin Abu Sufyan itu menjadi gubernur pertama kali di Syam. Gubernur pertama kali di Syam pada pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, dia mempunyai karena orang tuanya juga kepala suku ya kan. Dia punya talent untuk mengatur pemerintahan itu sampai Islam itu tangguh di wilayah Syam sana itu. Bagaimana tidak? Karena
Dia bersebelahan dengan kerajaan Rom yang kalau dia tidak mempunyai strategi, tidak mempunyai administrasi yang bagus, ya pasti sudah tumbang dari awal. Nah, dia mempunyai sistem pengawalan pimpinan itu pertama kali ya dari Muawiyah ini. Dia punya ajudan, punya bodyguard, punya pengawal-pengawal yang luar biasa, sehingga pemerintahan Rom tidak bisa mengganggu gugat Muawiyah itu. Nah, jasa yang lain dari Abu Sufyan ini setelah dia masuk Islam, dia itu habis-habisan membela Islam itu. Nah, puncaknya di kekhalifahan Umar ya. Kekhalifahan Umar itu anaknya sudah menjadi gubernur di wilayah Syam sana. Terjadilah peperangan Yarmuk. Peperangan Yarmuk itu peperangan yang paling mengerikan dalam sejarah. Mengerikan karena puluhan ribu pasukan Rom itu bertemu dengan puluhan ribu pasukan Islam. Nah, ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, Yarmuk itu satu lembah yang terdiri dari daratan tinggi, di sebelahnya itu dikelilingi oleh jurang-jurang yang disebut sebagai jurang kematian. Nah, oleh Khalid bin Walid pasukannya itu disebar. Mereka tahu orang Islam itu tidak akan mundur dalam peperangan. Maka mereka membuat lapisan-lapisan ketentaraan Rom ini. Nah, itu terus didorong oleh umat Islam, didesak gitu. Sampai mereka belakangnya itu jurang itu gitu. Nah, tentara Rom ini sudah tahu ini pasti mereka akan mati di jurang itu, pasti. Akhirnya semua peralatan perang itu disebarkan, dikeluarkan. Jadi sampai Muawiyah itu terkena panah di matanya. Terpaksa dikeluarkan salah satu mata itu gitu. Nah, itu sampai perjuangannya seperti itu. Nah, dalam sejarah itu yang ditulis oleh Khalid itu orang yang masuk surga dengan satu mata gitu. Nanti di masuk surga itu dengan mata, yaitu dia Abu Sufyan bin Harb itu gitu. Jadi memang layaklah mendapatkan penghargaan itu, walaupun dia berapa banyak menghabisi orang-orang yang disayangi oleh Nabi SAW, termasuk diantaranya adalah Hamzah. Masih ingat itu? Hamzah itu paman Nabi SAW yang memerintahkan untuk khusus membunuh Hamzah itu ya Abu Sufyan ini. Abu Sufyan bin Harb ini memerintahkan hamba sahayanya namanya Wahsy, Wahsy kan? Wah, itu Nabi sedihnya itu nggak bisa terima itu. Karena Hamzah itu panglima padang pasir, singa padang pasir yang tidak mungkin terbunuh, itu tidak mungkin. Sama dengan Khalid bin Walid gitu. Tapi karena ya kelicikan ya kan, tipu daya, kelicikan. Paling ditakuti Hamzah itu oleh pasukan kafir ketika itu. Nah, itu Sufyan bin Harb itu punya strategi. Kalau Hamzah nggak bisa dimatikan, nggak akan bisa menang. Maka dia membuat satu rangkaian pasukan elit yang diketuai oleh Wahsy itu. Nah, terbunuhlah. Setelah terbunuh itu baru kemudian pasukan Islam kocar-kacir dalam perang Uhud itu. Tapi Ustaz, Iya. bukankah Abu Sufyan itu salah satu sahabat yang membuat cemburu sahabat-sahabat yang lain? Betul. Pada saat Nabi memberikan hadiah kemasan perang yang Iya. besar pada saudara-saudara sahabat yang lain. Iya, betul. Itu gimana kan? Iya, jadi itulah Nabi SAW itu, Masya Allah, dia punya perhitungan itu luar biasa. Ketika seseorang itu dilihat hatinya masih goyang gitu, masih belum full gitu, dikasihlah, dan dia termasuk di antara orang-orang yang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam yang perlu didekati hatinya. Nah,
memang ada beberapa preman dari kalangan Quraisy ini, itu kalau diberi hadiah rampasan perang oleh Nabi SAW tidak tanggung-tanggung. Diberi onta 100 ekor onta. Ada yang satu diberi kambing sampai satu lembah kambing, itu semuanya untuk dia. Jadi preman ini yang tadinya masih separuh-separuh gitu ya masuk Islamnya itu, dia berpikir ini Muhammad, ya tentunya kalau kita Muhammad Rasulullah SAW ya kan, ini tidak takut miskin, ini orang yang dermawan, dia tahu menghargai orang itu. Nah preman ini ketika mendapatkan hadiah-hadiah seperti itu, dia bukan untuk dirinya, dia bagi untuk satu kaumnya itu semuanya. Nah salah satu diantaranya adalah Abu Sufyan ini gitu. Dia punya pasukan juga, punya orang-orang yang harus dijaga juga. Begitu dia masuk Islam, otomatis dia tidak ada penghasilan begitu kan. Nah dikasihlah oleh Nabi SAW. Yang itu membuat cemburu para sahabat muhajirin, Ansor, sahabat Ansor. Betul, protes sahabat Ansor itu. Karena prediksi Nabi SAW, kalian sudah bersama saya, jangan khawatir gitu. Tapi orang-orang Mekah itu, kami tidak balik lagi ke Mekah gitu. Kamu mau harta, sampai Nabi SAW berkhutbah itu kan, kamu mau harta rampasan itu atau mau saya? Nah begitu, sampai begitu Nabi SAW sampai menangis orang-orang Ansor itu. Ya Rasulullah, saya mau bersama anda saja, jangan balik ke Mekah. Begitulah maksudnya, jangan balik ke Mekah, udah bersama kami aja di Madinah, susah payah kita, sampai begitu nangis para sahabat Ansor itu. Jadi Nabi SAW, biarlah mereka itu dapat dunia, nah begitu, dan kalian mendapat saya. Itu sebenarnya strateginya Nabi SAW untuk meluluhkan hati orang-orang Mekah itu, supaya jangan sampai ada anggapan kalau kamu bersama Muhammad itu akan miskin. Nah begitulah. Tapi justru kaya raya orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW setelah itu. Karena keistimewaan Nabi SAW itu adalah, dulu pernah kita bahas, ada 5. Salah satu diantaranya adalah dihalalkan harta rampasan perang bagi mereka-mereka yang berperang dengan umat Islam lalu kalah gitu kan. Bukan hanya hartanya saja, sampai orang-orangnya pun jadi hamba saya. Jadi hamba saya. Dan itu tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya atau kepada orang-orang sebelumnya. Hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Kamu berperang, membela agama Allah, kalau kamu bisa menang, dapat harta rampasan perang. Bahkan orang-orang yang berperang pun jadi hamba saya. Bahkan istri-istri orang yang ikut berperang pun jadi hamba saya. Sampai begitu. Dan itu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tahu itu ada dalam kitab. Dalam kitab mereka juga ada itu gitu. Makanya mereka paling takut kalau berhadapan dengan orang Islam. Makanya mereka beraninya mengadu domba antara orang Islam. Makanya kita jangan sampai berperang, bermusuhan sesama orang Islam sendiri, karena itu strategi mereka juga. Ya, seperti itu.